Inspirasi. Baik, saudara pendengar, sekarang kita akan mengikuti dialog interaktif Banjar Realita yang akan mengangkat tema beras lokal yang semakin mahal yang nantinya akan dipandu oleh rekan Aulia Rahman. Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Senang sekali kembali kami di program Banjar Realita menjumpai Anda di edisi hari ini Senin 30 Januari 2023. Dan kita akan perbincangkan terkait beras lokal yang semakin mahal. Apalagi beras ini memang menjadi salah satu favorit ya di Kalimantan Selatan. Masyarakat di daerah ini memang menjadi satu beras yang memang sangat diminati. Tapi harganya sekarang semakin mahal. Lalu apa yang akan dilakukan dinas terkait dan juga bagaimana petani di tingkat bawahnya mengantisipasi semakin mahalnya harga ini? Apakah karena cuaca ataukah ada faktor lainnya? Bersama saya Aulia Rahman, inilah Banjar Realita. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI sudah hadir bersama kami di kesempatan hari ini. Narasumber yang pertama saya perkenalkan dulu yang langsung datang ke studio. Saya sapa dulu, ada Pak Sodikun, petani dari Kabupaten Barito Kuala. Selamat datang di RRI, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Selamat pagi. Baik. Tadi hujan sehat menuju ke studio RRI atau seperti Gerimis apa? saja. Gerimis saja ya. Alhamdulillah bisa sampai ke sini, Pak. Alhamdulillah. Dan juga pendengar serta pemirsa RRI, kita juga sudah terhubung dengan narasumber berikutnya, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan juga Hortikultura Kalimantan Selatan, ada Pak Samsir Rahman. Saya coba sapa dulu. Selamat pagi, Pak Samsir. Selamat pagi, Pak Samsir. Baik, tampaknya terputus. Sebelum kita lebih jauh berbincang dengan narasumber kami pada kesempatan pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu bagaimana suara masyarakat terkait dengan tingginya harga beras lokal di Kalimantan Selatan. Kita akan dengarkan Voxpop berikut ini. Dan setelah kita akui, harga beras ini yang tinggi ini mengakibatkan kelemahan ekonomi masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan, harus melakukan operasi pasar. Bagaimana menyikapi supaya harga beras ini menjadi normal seperti semula. Mengingat tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang ini akan menguras keuangan masyarakat yang lemah. Mau kada mau ya harga seraba naik kayak ini, beras naik, apa-apa naik. Jadi mau kada mau ya dinukarai karena keperluan pokok. Pencaharian wa ini ya bebayanya juga. Jadi mau kada mau ya nukar lah karena keperluan lah untuk di rumah tangga. Ya, biasanya pengen nukar beras apa? Beras Jawa bercampur Bang lawan beras Banjar juga. Jadi tetap ditukar aja lah. Ya. Ada apa misalkan karena kira-kira turun atau apa Bang kayak Pak beras? Ya alhamdulillah kalau bisa turun. Ya kalau bisa jangan naik karena kita ini kan pekerja kecil kan, jadi untuk naik beras 1.000 atau 2.000 tuh sudah hampir susah kita belinya gitu. Nah makanya yang kita beli itu 2 liter aja. Ya, itulah pendengar suara dari masyarakat terkait dengan beras lokal yang semakin mahal. Tadi juga kita sudah mencoba menghubungi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Pak Samsir Rahman. Apakah sudah terhubung? Tapi kita ke Pak Sodikun dulu. Pak Sodikun, ini tentunya menjadi hal yang sangat dikhawatirkan ya, terkait dengan harga beras lokal yang semakin mahal. Tapi saya kembali coba sapa dulu Pak Samsir, tampaknya sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Samsir. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Tikun. Iya, selamat pagi. Petani, pengusaha,
rekan dan saudara kita lengkap ini pesan ini. Baik. Ya. Karena Pak Samsir sudah terhubung, saya ke Pak Samsir dulu ya. Ini karena tadi suara masyarakat sudah cukup banyak Pak ya, kegelisahan apalagi menyambut Ramadan ini, beras lokal kan tentunya menjadi yang paling favorit ini untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Katanya teksturnya beda dengan beras di luar Kalsel begitu. Betul. Apa yang terjadi dengan beras lokal kita Pak sehingga memang semakin melonjak tajam di pasaran saat ini Pak? Baik, ya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada saat kita melaksanakan produksi padi, baik tanah, kemudian kita panen, itu ada masanya di Kalimantan Selatan, itu ada waktunya. Jadi kalau tiap tahun, itu petani Kalimantan Selatan khusus untuk beras lokal, itu bulan Oktober, November, Desember itu dia tidak tanam, ya. Nah, jadi nanti dia tanamnya itu dia tanam di bulan November kalau airnya surut. Nah, itu udah biasa. Tapi sekarang kan air sudah naik lagi karena musim hujan. Panennya itu dimulai pada Februari, pertengahan Februari sampai nanti seterusnya. Itu berlaku sejak lama sudah, sejak puluhan tahun yang lewat sudah berlaku di Kalimantan Selatan terkait dengan beras lokal. Ini kan disebut dengan beras premium. Nah, beras premium di Kalimantan Selatan karena masa tanam dan panennya pada saat itu belum, nah berarti stoknya juga akan berkurang. Pada saat itu naik harga. Ya, nah harganya ini nanti akan dia mengalami penurunan kembali sejak kita sudah melaksanakan panen di akhir Februari, nanti di Maret, April, Mei, itu seterusnya puncaknya nanti di bulan Juli dan Agustus. Nah, yang menjadi masalah kenapa harga itu naik, itu adalah masalah distribusi dan sirkulasi harga. Nah, petani kita yang pada saat sekarang dia punya itu di tempat dia masing-masing, di rumah dia punya. Yang ribut itu adalah kota, Banjarmasin, Banjarbaru. Nah, itu yang ribut. Nah, kalau petani yang di lapangan dia tidak ribut karena dia juga punya stok. Saya sudah keliling semua petani-petani, mereka punya kok, tidak ada masalah. Tapi itu untuk stok mereka sendiri. Nah, sekarang di mana keterlibatannya untuk menurunkan harga, otomatis pemerintah itu harus turun tangan. Bagaimana pemerintah turun tangan? Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Yang pertama, kita ini sudah terbiasa bahwa saat petani panen, nah, itu yang membeli adalah tengkulak. Nah, yang membeli tengkulak, yang untung itu kalau kita hitung itu bukannya petaninya yang untung dengan harga yang tinggi sekarang sampai dengan 15.000, 20.000. Untung itu tengkulak sebenarnya, pedagang-pedagang itu ceritanya. Ya, petani menjual kepada tengkulak tetap dengan harga start 6.000, 7.000 gabahnya, lalu digiling oleh pedagang, oleh tengkulak itu. Nah, mereka lah yang mengalirkannya, mengedarkannya. Biasalah kalau pasar, pangsa pasar pada saat stok tipis kurang, harga pasti naik, itu udah biasa. Nah, kemudian lagi ada kendala lain. Nah, seluruh Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, hanya Kalimantan Selatan yang bisa surplus gabah sekarang, surplus beras. 4 provinsi ini minus semuanya. Nah, Kalteng ngambilnya dari Kalsel. Di Batola itu tempat Pasar Dikun itu. Kemudian yang di Kalimantan Timur dia ngambil daerah hulu sungai. Nah, jadi ini hal yang harus kita intervensi. Bagaimana mengintervensinya? Saya sudah teriak dari dulu agar pemerintah kabupaten kota itu menyiapkan dana talangan pembelian gabah. Cukup untuk per kabupaten itu 5 miliar saja. Jadi pada saat panen itu pemerintah membelinya. Kalau tengkulak harga membeli 7.000, pemerintah kabupaten kota harus membeli dengan harga 7.500. Lalu siapkanlah lumbung pangannya. Nanti pada saat kita kekurangan, pada saat kita pada masa bulan-bulan tertentu, nah itu kita lepas kepada masyarakat. Ya, baik. Oke, itu dulu. Saya ke Pak Sodikin dulu. Ini menarik kata Pak Samsir, sebenarnya aman ya. Ini rutin setiap tahun, apalagi dengan cuaca seperti ini, mau tidak mau memang agak terkendala petani untuk melakukan cocok tanam.
Di lapangan kondisinya memang seperti itu Pak Sudikan atau ada hal lain yang mungkin terlewatkan? Baik, terima kasih Bang. Selamat pagi semua para pejuang pangan, wabil khusus untuk Kalimantan Selatan. Ya, saya ingin mengomentari apa yang terjadi di lapangan dan kondisi saat ini. Pada intinya ada benar yang disampaikan oleh beliau Pak Samsir sebagai Kepala Dinas Pertanian. Kalau stok pangan di setiap individu rumah tangga petani itu pasti ada, pasti ada. Artinya dalam bentuk gabah mereka sediakan, karena memang petani itu harus menjaga, save supaya tidak lagi membeli beras. Jujur, ketika ada terjadi kenaikan harga dengan harga yang sedemikian tinggi masalah beras ini, petani-petani tidak tahu, termasuk saya tidak tahu kok harganya sedemikian tinggi, karena memang kami tidak pernah membeli beras, intinya begitu. Tetapi secara umum kondisi pangan kita memang tanda kutip terancam, di mana stok pada saat ini yang di mana rata-rata dalam per hektar bisa mencapai 50 sampai 60 karung, saat ini paling hanya 10, bahkan kurang daripada 10 karung. Jauh sekali ya? Jauh sekali, jauh sekali. Tetapi karena stok pangan di masing-masing petani itu di rumah itu ada, itu tetap aman saja. Bagi petani aman ya? Bagi petani aman ya. Tetapi secara umum tadi, secara umum masyarakat umum, terutama daerah perkotaan-perkotaan tentu akan mengalami kelangkaan beras. Yang kemudian dalam hal ini, kenapa sehingga stok pangan itu tidak surplus pada saat 2 tahun yang lalu? Itu yang pertama, sekarang kita terhambat oleh pertama cuaca ya. Cuaca yang tidak stabil pada saat ini, bahkan tahun ini tidak ada kemarau. Ini sangat mempengaruhi, karena ketika kondisi persawahan itu lembab, maka endemis daripada OPT itu sangat tinggi. Kemudian yang kedua itu juga sikap daripada petani sendiri, yakni masih terkungkung pada pola pikir penggunaan pupuk kimia, insektisida dan seterusnya. Belum lagi mengarah, hanya sebagian kecil yang mengarah bagaimana supaya terjadi keseimbangan antara pemupukannya kimia dengan organik. Padahal kunci daripada kesehatan tanah itu sendiri adalah di organik. Tentu tidak meninggalkan kimia, kan begitu. Kemudian yang ketiga, ini ada infrastruktur. Pada saat ini, oke, sekarang kita misalnya kita ubah ataupun kita seimbangkan dengan terjadinya kondisi pangan yang tanda kutip akan terjadi krisis ya. Tentu pemerintah juga sudah menggalakkan bagaimana supaya petani itu merubah varietas, kemudian menanam unggul, padi-padi unggul yang kita sebut IR. Nah, ini juga salah satu upaya daripada pemerintah dan masyarakat itu sendiri supaya tidak terjadi krisis pangan. Tetapi sejauh ini masyarakat kita tuh apakah itu kurang edukasi, sosialisasi, atau memang sangat sulitnya untuk merawat tanaman-tanaman padi unggul? Hari ini itu masih hanya beberapa persen yang bisa melaksanakan kegiatan tanam padi unggul. Nah, terkait dengan itu pula kesulitannya ada di infrastruktur. Pertama, infrastruktur. Pada musim-musim curah hujan tinggi seperti Januari sampai Maret, seperti sekarang ini ya. Iya, sampai saat ini untuk Alsintan saja masuk ke lokasi itu sangat sulit karena kondisi infrastrukturnya tidak memadai. Apalagi sekelas pickup, truk dan sebagainya. Ini sangat berpengaruh ketika musim panen tiba. Ini cuaca hujan. Ini harus segera kita keringkan. Nah, kita harusnya petani ini mempunyai asosiasi semacam dryer. Pemerintah harus memfasilitasi itu, pengering, sehingga ketika satu hari panen, ini satu hari sudah jadi gabah kering giling. Nah, kalau tidak difasilitasi seperti itu, kita panen hari ini kemudian kehujanan, tidak sampai 3 hari ini sudah jadi hitam warnanya, kemudian tidak lagi layak untuk dikonsumsi, dan otomatis di sini tengkulak akan bermain. Sudah, itu saya beli dengan harga sekian, mau tidak mau. Baik, ini menarik. Ternyata Pak Samsir bukan hanya masalah klasik ya, ada cuaca ekstrim dan sebagainya, banjir dan lain-lain, tapi juga kondisi infrastruktur ternyata juga sangat berpengaruh dengan teman-teman petani di lapangan. Kalau saya boleh tahu, untuk yang 2022 kemarin gagal panen itu seperti apa Pak Samsir dengan cuaca yang hampir sepanjang tahun itu?
Ya begini, betul tuh beberapa masukan pendapat dari Pak Sodikun karena beliau merasakan betul posisi di lapangan dan beliau memang di atas rata-rata petani yang lain memahami bagaimana antara kebutuhan petani dengan yang perjuangan kita dari pemerintah. Jadi begini, untuk tahun 2022 produksi kita itu turun ya, dari 1.050.000 ton itu ke 873 ton. Nah, penurunannya itu akibat dari yang pertama petani yang gagal panen karena kondisi lapangan tadi, faktor iklim. Nah, yang kedua kita kemarin sudah kena banjir 2 tahun yang lewat. Nah, infrastruktur yang disebut oleh Pak Sodikun tadi itu sedikit sekali kita bisa mengupayakan untuk kegiatan pengurukan saluran. Ya, nah karena apa, daya tampung air yang ada di sungai itu sangat terbatas bahkan melebihi sekarang. Kalau kita air naik itu kalau hujan panas sehari turunnya 2 cm, hujan sehari naiknya 5 cm. Nah, tapi upaya ini tidak bisa dilakukan oleh pertanian sendiri. Nah, sudah ada PO pengairan yang tugasnya untuk mengerjakan itu. Kalau diserahkan ke pertanian semua ngurusin ini, untuk apa? Ada tupoksi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat setuju. Saya sangat setuju tuh Pak Sodikun bilang bahwa dalam usaha tani kita dibiarkan. Nah, yang membiarkan siapa? Semuanya berharap kepada provinsi. Padahal pemilik petani dan pemilik lahan itu adalah kabupaten kota. Sebagian anggaran mereka harus upayakan dari usaha tani agar bisa menopang harga untuk yang dijual oleh para petani. Kalau harga jalannya rusak, nah itu suka hati tengkulak nanti. Oh, kami nggak bisa ngangkut nih, pickup kami nggak bisa masuk, truk kami nggak bisa masuk kecuali mau harga 5.000. Ya petani bisa apa? Nah, kita sudah teriak nih, mati-matian untuk jalan usaha tani prioritas agar lebih banyak untuk memperbaiki infrastruktur di lapangan. Nah, kalau kita mengaspal jalan setahun sampai 3 kali itu nggak habis-habisnya. Petani tidak ada merasakan jalan aspal itu. Petani juga di desa dia. Paling dia kalau dia lewat jalan aspal, paling dia ada kematian, kemudian dia ada apa begitu. Hanya sekali saja. Tolonglah prioritaskan untuk sektor ini. 1 untuk jalan usaha tani, kedua adalah untuk sektor pengairan. Nah, kemana anggota dewan kita, baik yang di kabupaten maupun yang di provinsi? Masa yang semuanya tertumpul kepada Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan? Kita punya anggaran juga terbatas. Saya juga sudah mengusahakan kepada pemerintah pusat. Tapi kalau diem semua yang punya kabupaten kota, merasakan sekarang kesusahan bagaimana kita mendapatkan beras dengan harga tinggi. Kemudian dryer, saya setuju. Dryer sudah beberapa kabupaten kita bantu dryernya. Tapi yang memanfaatkannya hanya sebagian orang saja. Tidak mau dia berbagi kelompoknya yang mendapatkan. Nah, mestinya ini juga diberikan kepada petani yang ada. Kemana penyuluh kita? Nah, penyuluh juga diam semua. Nah, inilah maksud saya. Mari, kalau kita mau itu, jangan dibiarkan. Terakhir nih, saya mohon maaf Pak Sodikun. Tapi kalau wilayah Pak Sodikun ya, saya lihat bagus itu. Petani kita ini pengoler. Tahu nggak arti pengoler itu? Malas. Nah, karena malas apa? Saya baru saja dari Padang. Saya melihat kalau petaninya di sana, lahannya itu langsung dibersihkan Pak, habis panen. Dibiarkan begitu saja. Jadi hama itu dia nyarang di batang-batang padi itu. Mereka bersih. Saya tanya, kenapa Pak habis panen dibersihkan? Kami sudah membiasakan Pak, supaya tidak ada serangan hama dan tikus. Kalau dibiarkan begitu saja ya, nongkrong tikus di situ. Nongkronglah warung coklat, nongkronglah warung hijau, tungro dan lain-lain. Nah, itulah. Nah, kemudian terkait dengan pupuk, setuju Pak. Kita ini petani kita ini dari dulu terbiasa dengan bantuan pupuk dari pemerintah. Subsidi dan lain-lain. Dia teriak, mana urea, mana fosfat, mana ini. Wah, kalau kurang teriak nih yang salah. Ya kita siapkan, tapi gunakanlah pupuk organik, pupuk hayati. Berapa ribu ton sudah pupuk di lahan pertanian kita ini. Kalau tidak dipacu dengan pupuk kimia, mereka tidak mau gerak. Artinya anak nyamannya aja petani kita ini.
Nah, jujur aja saya orang Banjar juga, tapi susah diatur. Ya. Baik, sebelum kita break, saya ke Pak Sodikun dulu. Ini Pak Samsi sudah teriak-teriak nih, mana kabupaten kotanya. Saya ingin tanyakan juga, apakah kabupaten kota jarang sekali menyentuh petani seperti Pak Sodikun dan lain-lain begitu? Kalau saya salut ya dengan Kabupaten Barito Kuala, dari segi program itu memang untuk pertanian selalu disentuh, selalu disentuh ya. Iya, setiap tahun pasti ada kegiatan-kegiatan, walaupun tidak seperti misalnya kayak food estate, kemudian serasi. Toh serasi juga kemarin tersentuh, tetapi program-program kecil seperti smart farming, kemudian gaharu dan sebagainya itu tetap masuk. Yang menjadi persoalan di sini adalah sedemikian masifnya OPT yang saat ini memang menggejala di Batola terutama ya, sehingga ini menjadi satu momok ya buat kita semua, dan ini sangat balance ya dengan kondisi cuaca. Ketika lembab seperti itu, ini OPT ini sedemikian masifnya, dan ini sangat sulit untuk dibasmi. Upaya-upaya yang ada saat ini Batola itu yang memang sudah dilakukan, tidak hanya pengendalian OPT memang di infrastruktur, tetapi kita juga menyadari bahwa daerah pasang surut itu di Batola itu sangat banyak menyerap biaya untuk infrastrukturnya. Nah, ini menjadi masalah besar. Kemudian dryer ya, kalau Pak Syamsir tadi bilang ada dryer yang diletakkan di titik-titik kabupaten-kabupaten yang tidak termanfaatkan. Saya rasa kalau sampai tidak termanfaatkan itu betul-betul salah penempatan ya. Kalau di Batola? Kalau di Batola, insya Allah 10 dryer 10-10-nya kita pakai. Jadi alihkan saja ke Batola, Pak Samsir. Tapi saya ingin tanyakan terkait dengan penyuluh, tadi sempat dikritik juga oleh Pak Samsir, tapi ditahan dulu, kita harus break dulu. Siap. Anda juga pendengar dapat kami undang nanti di 0511 3251562 dan juga di 0511 441 untuk bisa bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Pro 1 dan juga Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita kembali saat lagi. Usaha cerita sana sini gebang kau merata-rata, pandang depan mata ada saja cerita, tipu belit kawan dan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu Pak kadai tanah dia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang punya duit orang, bila pecah terbelah lari ditampukan, kotak mampu bayar seku. Bang bang ala kajampong amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kami biri-biri sudah datang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tu kemana? Buai laju-laju, buai sampailah pemasana. Duit tu beribu, semua entah kemana. Memandang pas sholat, kau minta tapak kakinya. Dan memang kau salah, kau tak buka pun tak apa. Kampung iksen seperti
pecah tembelang, lari di tampungan, kau tak mampu bayar sekupan. Bang, rapang, bang, pengamai-amai, belada kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Tapi biri-biril sudah datang dari jauh, mana kau nak lari, bawa duit itu kemana? Wai laju-laju, wai sampailah kau bersana, bayar hutang itu takut nanti kau merana. Memandu fasolah jika minta tak kakinya, dan memang kau salah kalau kau minta apa. Rampung insai semestilah, rampung insai semestilah. Ya, Anda masih bersama kami pendengar di program Banjar Realita, dan saya masih bersama Pak Sodikun dan juga Pak Samsir Rahman selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan. Seperti janji saya tadi, saya akan tanyakan ke Pak Sodikun, tapi tampaknya telepon sudah berbunyi. Ada yang ingin bergabung bersama kami dengan topik kita beras yang semakin mahal, apalagi menjelang Ramadan. Kita tidak tahu apakah ini akan semakin melonjak ataukah justru akan bereda seperti penjelasan Pak Samsir bahwa nanti Februari dan juga Maret nanti akan mulai panen dan diharapkan nanti harga akan kembali normal. Baik, sudah ada yang bergabung bersama kami pada kesempatan pagi hari ini. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu petani, Pak. Baik. Cucu petani ini di hutan. Baik, dengan cucu petani ada Bu Rohina. Silakan Bu Rohina, singkat Bu Rohina. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Ingin tanyakan kepada Pak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura itu, Pak, tanaman sorghum itu sebagai pengganti beras mana dapat bibitnya, Pak? Tanaman apa? Sorghum kah, Pak, yang pengganti beras, Pak? Sorghum. Sorghum. Sorghum katanya. Oke. Iya, di mana adakah di kita di Banjarbaru ini anunya bibitnya? Baik. Yang kedua, Pak, itu ini kan kurang lebih 5-6 bulan yang lalu ke hulu sungai itu karena ada peninggalan dari kayu dan ini ada sawah. Nah, jadi memang di kampung kita itu ada 1 atau 2 orang yang petani penggarap itu memang ya dapat sekarung, paling kan dapat 2 karung. Nah, jadi untuk berikutnya kan kurang lebih 7 atau 8 bulan itu tidak mencukupi untuk makan. Di hitungannya kan 1 kali aja setahun kita. Nah, itu yang ulun lihat itu kan kadang-kadang juga seperti Bapak tadi sudah dibicarakan, itu jalan menuju sawah itu, Pak. Nah, jalan menuju sawah kan kadang-kadang ada bisa di sepeda motor, ya. Jadi untuk mengangkut, apa segalanya itu kan. Nah, yang kedua itu, Pak, kalau waktu musim Abah Ulun dulu kan ada kerja bakti itu membuat irigasi, nyatanya irigasinya kada jadi, ya. Nah, ini kayaknya kalau Ulun melihat itu, nah itu irigasi udah kita ini kan perlu dia minimal, artinya petani kita 2 kali dalam setahun. Nah, kalau di Jawa kan itu yang kawan-kawan Ulun itu ada yang sampai 3 kali setahun. Nah, itu akibat kesalahan kita di Kalimantan. Yang ketiga mungkin ada sebagian yang malas tadi, yang koler. Nah, kalau arwah Abah Ulun sudah mulai habis macam, nah itu menanam jagung, menanam sayur biasanya kan. Nah, itu arwah Abah Ulun. Nah, ini Ulun alhamdulillah artinya kan karena ya dahulu itu menjadi petani itu susah, ya. Nah, jadi Ulun sekolah rajin, ya, jadi guru Ulun pensiun, jadi alhamdulillah, Bang. Baik. Cuman Ulun dari keturunan petani itu Ulun kada menghilangkan dari kita petani itu Ulun bertanaman jenggiri dia di hutan. Baik, itu saja Bu Rohina ya. Nah, jadi Ulun itu baik, terima kasih. Mohon tadi kan itu. Baik, terima kasih Bu Rohina sudah bergabung bersama kami. Kita terima lagi penelpon berikutnya kalau ada yang ingin bergabung. Kita sudah dapat 2 poin pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan sorghum ini, pengganti beras dan juga infrastruktur, ternyata ini juga terjadi hampir di seluruh wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk juga di daerah hulu sungai. Kita akan tanyakan ke Pak Samsir, tapi kembali kita akan buka dulu
Kalian telepon kita di 0511 3251562 yang ingin bergabung bersama kami. Nanti juga ada pertanyaan ke Pak Sodikun. Ini menarik terkait dengan kritik dari Pak Samsir tadi terkait dengan penyuluh, juga menjadi perhatian serius dari dinas terkait. Kita coba sapa dulu. Baik, sudah ada yang bergabung kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa, Pak? Waalaikumsalam. Abidani di Matapura. Pak Abidani, silakan Pak Abidani, singkat Pak Abidani. Singkat saja, salah. Masalah boros kan Pak mahal. Nah, saya masalah boros saja yang saya sorot ini Pak. Kan ada di pasar-pasar murah itu yang dilakukan oleh Pemda ini. Iya. Jual boros murah kan 8.000 1 kilo. Nah kalau kawah tuh bagaimana sampai 8.000 1 kilo itu Pak? Lepas saja di pasaran Pak, supaya beras yang 8.000 1 kilo tadi itu membuat beras yang mahal-mahal itu tersaingi Pak. Jadi masyarakat bisa membelinya terjangkau. Lepas saja di pasaran, jangan hanya pasar aja Pak yang dilakukan. Pasar bebas saja sudah dilepas. Bagaimana caranya pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk melakukan itu. Nah itu aja Pak sorotan dari Ulun. Terima kasih tanggapannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abidin ya, atau Abidani tadi di Martapura. Kita akan coba ke Pak Samsir. Apa sudah terhubung kembali atau? Baik Pak Samsir. Ya. Baik, silakan Pak ditanggapi ini. Baik, yuk, makasih Bu Rohemi, Pak Abidani. Ini dua petani yang sudah memahami, saya lihat bagaimana kondisi saat ini. Terima kasih Bu Rohemi, pensiun beliau kembali ke petani. Karena memang pertanianlah sektor yang bisa bertahan. Tidak ada yang lain. Ya, yang pertama untuk sorghum. Ya, sorghum ini bibitnya itu ada di Jakarta Bu, kita di provinsi belum ada. Tapi kalau mau nanti coba kita akan komunikasikan dengan dia Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait dengan sorghum. Memang betul sorghum ini akan menggantikan ke depannya, tapi nanti masalah selera lagi. Kemudian terkait dengan GUT, ini ada kelompok taninya, Ibu masuk di kelompok tani, nanti usulkan ya lewat kabupaten. Nah itu ada dua untuk jalan usaha tani yang akan dibantu lewat pemerintah kabupaten, dan ada jalan usaha tani yang dibantu lewat provinsi. Nah makanya saya minta tadi untuk anggaran jalan usaha tani, tolong benar kabupaten tuh APBD-nya diperbesar untuk jalan usaha tani, karena kelompok taninya banyak. Nah kalau hanya manis-manis kasai aja 2-3 buting lalu berabut, itu pun nanti anggota dewan lagi, oh ini karena bantuan saya jalan usaha taninya, ini bisa terbit. Nah, jadi perabutan. Jadi saya bilang, ini tolong anggaran di kabupaten untuk jalan usaha tani diperbanyak. Saya akan mengusahakan jalan usaha tani yang ada di pusat untuk turun. Tapi yang namanya di pusat, dia mintanya itu menjelimet. Nah, produksi harus sekian, harus 2-3 kali tanam. Nah itu sulit bagi kami rata-ratanya, sedangkan kita hanya 1 kali tanam. Kemudian setuju Ibu, dulu ada kerja bakti. Nah inilah terkait dengan penyuluh tadi, kawan kita di RRI. Ini harus digerakkan kembali. Ayo kita kerja bakti. Ini sudah ada saluran irigasi, mampet ditumbuhi, rumput ilalang, pacu, batis, belancat. Kami merahasiakan ke Dedejonong membantu turun. Nah coba bayangkan. Nah kelompok petaninya tidak ada hati untuk membersihkan saluran. Nah, padahal saluran itu kalau sudah ada, coba kalau bersih rapi, panjang kelihatan, air bisa masuk, tidak tersumbat. Kemudian pada saat banjir, air bisa keluar. Nah, jadi ini, saya berharap kalau itu bisa, apalagi yang seperti di Tabalong, di daerah Upau itu, dia bisa 2 kali sampai 3 kali tanam. Tapi itu tadi kembali, kalau tidak, kalau pengoler, ya sudah 1 kali tanam, sudah rasa bangga. Kemudian terkait dengan Pak Abidani, beras murah 8.000 per kilogram. Itu betul Pak Abidani, dan itu saya lakukan sendiri. Itu kami lakukan, kami lepas pada saat sekarang inflasi kita harga tinggi akibat dari beras lokal yang naik. Jadi kami saingannya banyak kami lakukan supaya yang tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang menaikkan harga itu bisa menurunkan harga. Makanya lepas terus Pak. Nah sekarang cadangan pangan pemerintah kita untuk melepas itu sangat banyak. Kita ada punya sekitar 30 ton ya.
Nah, itu akan kita bagi, tapi tidak semua ada di Kabupaten Banjar. Kemarin kami lepas pada titik-titik di Banjarmasin, kemudian di Kota Baru. Nanti kami kembali lagi Pak ke Martapura. Jadi keliling untuk 3 posisi ini. Perlu diketahui untuk produksi kita ada 5 kabupaten Pak yang selalu minus dalam 5 tahun terakhir ini. Yang pertama Banjarmasin. Banjarmasin ini sekali lahannya Pak hanya 2.000 hektar. Nah 2.000 hektar itu di mana karena tahu juga kita. Kemudian penduduknya banyak, jadi membutuhkan beras. Tapi mereka selama ini, baru saja ini, mereka melakukan kerjasama. Mestinya dari kemarin mereka melakukan kerjasama dengan siapa? Dengan Batola, karena sentra berasnya di sana. Jangan sampai kalah orang Kapuas, orang Palangkaraya bersama dengan Batola, ngambil beras dari Batola. Kita sendiri tidak memperhatikan, lalu kuriakan setelah beras harga naik. Coba kalau kemarin ada Kota Banjarmasin, itu kerjasama selesai itu, tidak perlu teriak harga naik. Nah yang kedua, Banjarbaru, lahannya juga sedikit, tidak menghasilkan beras. Siapa lagi? Balangan juga demikian. Siapa lagi? Kota Baru, Tanah Bumbu, dia minus Pak. Nah, jadi disuplai oleh kabupaten-kabupaten kita yang ada di Kalimantan Selatan. Berapapun harga beras di Kota Baru, kan penduduknya bisa pendapatannya tinggi, 20.000 kilo pun dia akan bisa membeli. Tapi untuk masyarakat kita yang di daerah tidak menghasilkan tambang, wah dia sulit untuk beli itu. Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dia pasti teriak naik harga. Nah 8.000 pun sudah harga standar. Nah kami berusaha untuk sampai ke angka 8.000 ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan pasar murah. Melalui apa? Melalui tim pengendalian inflasi daerah. Itu pun kadang beras yang 8.000 itu saya turunkan sendiri, kita subsidi lagi. Subsidi pribadi Pak, dia sampai 7.000, 1.000 kali berapa. Nah itu bentuk kita membantu kepada petani kita. Nah jadi pola-pola itu yang kita lakukan. Pak Samsir, mungkin diperjelas lagi, masyarakat mungkin kurang memahami bahwa di pasar murah itu ada batasan-batasan untuk pembeliannya. Mereka berharap kan ini dibuka untuk masyarakat umum di pasar begitu ya. Kalau dibuka kan nanti tengkulak yang mengincar begitu ya Pak Samsir. Ya, jadi ini betul Pak. Kemarin kita sudah lakukan pasar murah. Contohnya di Siring kilometer 0. Nah, saya mengamati melihat di sana para pedagang sendiri yang banyak beli. Nah, masyarakat tidak banyak beli. Yang paling miris lagi bagi saya, kita sudah bantu, kemudian kita sudah berikan, yang karena harusnya dapat satu-satu. Nah, satu bungkus itu 3 liter. Nah, kemudian 3 kilo. 3 kilo ada lagi antrinya ke belakang lagi. Nanti dipanggilnya lagi ayahnya, dipanggilnya lagi anaknya. Nah, jadi mereka dalam satu keluarga itu dapat bisa sampai 4 kali 3, 12 kilo dia dapat. Paling miris lagi Pak, ada lagi. Nah, dengan kondisi seperti uang palsu yang dibayarkan kepada kami. Nah, coba bayangkan, uang palsu ratusan ribu Pak. Kami angsuli, sudah dapat duitnya dia, dapat berasnya lagi. Nah, coba, ini apa itu saya temukan. Sedih sekali kita melihat seperti ini. Padahal sudah teriak, jangan makan haram, saya bilang. Nah, udah begitu. Saya sudah maksimal sekali membantu kawan-kawan kita. Tapi saya terima kasih Pak Abidani, inilah upaya-upaya kami. Ibu Rahimi, ini upaya-upaya kita dan kita tidak pernah berputus asa. Pada saat harga naik, pada saat beras, petani disalahkan. Kapan petani ini bisa kaya? Tidak pernah Pak ada kaya. Saya ke Pak Sodikun. Saya ke Pak Sodikun dulu Pak Sodikun. Sebentar. Baik. Padahal sebelum saya tinggalkan nih karena saya ada acara yang lain. Padahal petanilah yang mensubsidi orang kota. Pernahkah orang kota mensubsidi petani? Tidak pernah Pak. Pada harga naik sedikit saja, saya bela petani saya. Kita banyak asosiasi nih Pak Sodikun. Terima kasih. Ada KTNA. Kemana KTNA kita? Ada Perhitani. Kemana Perhimpunan Penyuluh Tani kita? HKTI juga. Ayo. HKTI mana? Tidak ada. Semuanya minta bantuan ke pemerintah aja. Kegiatannya jalan-jalan aja. Nah, kalau saya mulai marah ini. Baik. Silakan Pak, diungkapkan saja Pak. Makanya jadi biar masyarakat tahu bahwa kondisi seperti ini tidak bisa ditangani oleh 1-2 orang saja. Jadi harus ditangani oleh semuanya. Kalau berasnya harga naik, petani yang disalahkan. Kapan petani bisa bahagia? Nggak ada Pak. Nah, padahal yang bahagia itu para tengkulak. Bagaimana kita membasmi tengkulak? Nah, nanti saya dirikan pos Pak Sodikun di antara perbatasan Kalteng dengan Batola dengan Kalsel. Itu kita akan melihat keluar masuk beras dan gabah di sana. Berapa yang keluar terpaksa kita stop untuk kebutuhan kita sendiri di Kalimantan Selatan. Kita surplus, tapi yang membeli orang luar. Kaltim yang membeli, Kalteng yang membeli. Ya, kita
biarkan aja, karena saya tidak bisa menyalahkan petani untuk menjual gabah mereka, karena untuk kebutuhan harga, kebutuhan distribusi itu pasar bebas sebenarnya. Tapi kita bisa nanti intervensi, oh stop dulu, jangan dibeli. Nah, ayo yang mau beli. Mau pemerintah Kabupaten Batola membeli, berapa dana yang disiapkan? Mau pemerintah kabupaten membeli, berapa yang disiapkan? Berapa Banjarmasin menyiapkan? Jangan hanya teriak-teriak aja. Baik, Pak Samsul. Ya. Baik, kita tunggu posnya nanti Pak ya. Pak Haji marah. Oke, yuk. Baik, selamat bertugas lagi. Kita RI juga apa? Kita tolong RI juga. Nah, RI perannya kan gini, coba kita pertemuan aja. Baik. Kumpulkan semua RI. Kalau radio ini malah menambah menambah rame, suara didengar begini. Tapi kumpulkan titik-titik ordernya. Jadi RI tidak hanya menyiarkan saja, tapi dia punya action untuk mempertemukan. Baik. Saya akan salut ini. Kita akan jadwalkan nanti, semoga Pak Samsul bisa datang langsung juga ke studio ya. Iya, oke, jatuh jadwalnya lebih lama Pak. Baik, ini Pak Samsul udah mau pergi nih, pada 1 jam nih. Baik, sama sudah terputus, nanti dijadwalkan lebih lama lagi. Saya ke Pak Sodikun, katanya kapan petani akan bahagia? Saya tanyakan dulu, Pak Sodikun bahagia tidak sih dengan kondisi sekarang? Iya, untuk kalau petani sih selalu bahagia. Bahagia dalam ukuran per individu. Kalau buat petani saya, termasuk saya rasa pengaruh terjadinya krisis pangan ini tidak terlalu signifikan. Karena di situ ada tumpang sari ya. Jadi komoditi yang kita andalkan di sana pertama itu dari pangan, dari padi itu sendiri. Padi yang saat ini sudah mulai tidak hanya satu kali panen dalam satu musim, tetapi bisa 2 kali karena tumpang sari dengan padi unggul. Kemudian yang kedua itu ada hortikultura, jeruk ya, yang sekarang diandalkan, bahkan jeruk kami kan sampai ke Surabaya. Yang ketiga itu ada ternak, baik sapi ataupun kambing. Yang keempat, gerakan pemberdayaan. Pemberdayaan ini baik dari jamur, dari pupuk organik itu sendiri. Ini yang menopang, sehingga kami tidak terlalu bersedih menghadapi situasi yang seperti ini. Baik. Untuk bertumpunya tidak melulu ke beras pada satu ya? titik ya, pada satu komoditi. Ada banyak komoditi-komoditi andalan yang kita siapkan di situ, dan memang kami punya stok di rumah, dan itu kita harus jaga sehingga kita sampai tidak tahu mengenai terjadinya kenaikan harga beras yang sampai sekarang tuh hampir 20.000 kan 1 kilo. Itu yang kita lakukan di daerah Batola sebagian ya. Apalagi mereka yang punya sawit, sudah punya sawit, punya gabah. Iya. Mungkin lahan pertanian itu mungkin sekedar tambahan saja. Betul, mungkin. betul. Yang lebih ini jangan-jangan sekedar hobi saja gitu. Baik, tapi yang menarik adalah tengkulak ini memang menyasar sampai ke bawah begitu ya, dengan iming-iming yang memang menjanjikan begitu. Betul. Dibandingkan dengan tentu saja pemerintah dan juga pihak lain begitu. Iya, saya setuju ketika nanti pemerintah punya peran untuk bisa mengambil gabah-gabah petani itu sendiri dengan ada subsidi. Misalnya tadi yang digambarkan ketika dibeli oleh tengkulak harga 5.000, ya harus berani di atas 5.000 lah oleh pemerintah, yang nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat itu sendiri. Kalau untuk Batola saat ini secara umum memang kita mengakui bahwa mereka itu semua kan tergantung ya terhadap, untuk pangan ini tergantung kepada petani. Tetapi penduduk Batola kan tidak semua petani. Tidak semua petani. Nah, mereka semua mengandalkan bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran daerah agar bisa terjadinya pangan itu kembali seperti kemarin. Kita banyak faktor. Saya juga menganggap lumrah ketika memang barang itu tidak ada maka harga akan naik. Tetapi faktor yang terpenting buat saya adalah OPT dan pupuk serta insek. Ketika OPT ini kita sulit pengendaliannya dengan harga insektisida yang sedemikian mahal, pupuk sedemikian mahal, maka petani juga akan merasa pesimis. Apakah ini nanti akan berhasil? Nah, sehingga pada beberapa tahun ke belakang sampai hari ini sebagian besar mereka lebih meninggalkan pangan. Sebagian meninggalkan pangan, kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti berkebun dengan menanam jeruk, kemudian beternak, kemudian lebih lari ke pemberdayaan atau berjualan. Baik, saya kira cukup logis ketika mereka memilih hal seperti itu ya, dengan situasi seperti ini. Apa yang mereka bisa untungkan dengan profesi ini mungkin seperti itu? Betul. Petani kita itu tidak ada ya yang membackup misalnya tiap bulan akan mendapatkan sekian, tidak ada. Beda dengan pegawai-pegawai yang setiap bulan setiap
musim dapat gaji, dapat honor. Tapi kalau petani kemana? Mereka berpikir sendiri, berupaya sendiri. Ketika mengeluh kepada pemerintah, alhamdulillah apabila direspon. Ketika tidak direspon, ya sudah kita upayakan sendiri. Maka menurut saya sangat logis, wajar, monggo saja mau bekerja apa, monggo saja mau beralih kemana. Padahal pangan itu menjadi garda terdepan untuk masalah ekonomi, masalah ketahanan pangan itu sendiri. Oke, tapi tadi Pak Samsir sempat menyinggung juga nih, ada juga petani yang malas katanya. Oh, iya. Ini seperti apa ini Pak Sodikun menanggapinya? Teman-teman kita mungkin yang di daerah lain mungkin punya alasan sendiri kenapa mereka mungkin sudah tidak percaya dengan profesi seperti ini. Iya, kita kembali ke sikap ya, bahwa tidak semuanya petani itu rajin, tidak semua petani itu mengandalkan energi dari diri sendiri. Kebanyakan kita berada di zona nyaman beberapa tahun yang lalu, di mana petani selalu terfasilitasi, baik itu infrastruktur, itu benih, itu pupuk, sampai ke dolomitnya, bahkan ada yang sampai pengolahan lahannya semua terfasilitasi oleh pemerintah. Nah, pada saat ini beberapa tahun kemudian lepas dari zona nyaman itu, dia akan kembali bagaimana mengupayakan lahan ini menjadi produktif, lahan ini menjadi tidak diserang oleh hama, kemudian kondisi infrastrukturnya bagus. Mereka akan berpikir sendiri. Memang kita untuk melakukan kegiatan yang sifatnya gotong royong itu memang harus terlatih ya, harus terlatih, terbiasa. Kalau di tempat kami itu dalam satu musim 6 bulan sekali itu memang melakukan gotong royong untuk pembersihan sanitasi parit-parit itu, sehingga kondisi air itu bisa berjalan mulus. Artinya apabila terjadi genangan air itu sesegera mungkin bisa kita buang, kemudian sirkulasi air yang asam tadi keluar, yang tawar itu udah jadi masuk, kemudian tanah itu akan menjadi subur, pH-nya menjadi normal. Nah, ditambah lagi sekarang dana desa itu juga ada kan? Iya. Dana desa itu bisa kita manfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat yang peruntukan dana tersebut itu untuk pembersihan atau sanitasi daripada parit itu sendiri. Salah satu desa yang sudah melakukan itu adalah desa saya sendiri, Desa Danda Jaya. Saya sampaikan, dananya itu sisihkan untuk kegiatan pangan itu untuk pembersihan parit. Jangan hanya mengandalkan kepada PU. Walaupun PU itu sendiri juga harus punya peran besar, betul, dalam rangka untuk sanitasi. Tetapi kan volumenya beda. Dengan memberdayakan masyarakat yang saat ini memang perlu pekerjaan, ada dana yang dari situ stimulan untuk pembersihan parit, gotong royong, ini bisa kita manfaatkan sehingga mereka terbantu, kemudian masyarakat juga menikmati, oh parit saya bersih, air bisa sirkulasi dari ketika air pasang yang tawar masuk, yang asam jadi keluar. Nah, otomatis itu, dan petani merasa sangat terbantu. Baik, tapi perlu waktu juga untuk menggerakkan mereka yang mungkin selama ini sudah mulai jenuh atau juga menjanji pemerintah yang mungkin tak kunjung juga direalisasikan. Tapi sebelum kita tutup, saya ingin tertarik, sekarang kan banyak kabupaten kota yang sudah mulai melakukan kerjasama, walaupun terlambat sih saya bilang. Ya. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana Batola bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan daerah lain nih, Kalsel, sementara sebelum itu atau jauh sebelum yang sekarang ramai, mereka sudah lebih dulu untuk mensupport beras dari provinsi lain begitu. Iya. Jadi perilaku tengkulak ini biasanya ketika ada beras atau gabah murah mereka stok ya. Mereka stok terlebih dahulu di gudang. Kemudian nanti dalam waktu 6 atau bahkan 1 tahun itu nanti akan bongkar, di mana dia akan mencari pasar yang lebih tinggi. Nah, itu salah satu triknya. Kalau untuk saat ini, andai pun bisa mensuplai ke daerah lain, itu volumenya tidak sebesar beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar seperempatnya dari kuota yang terdahulu. Nah, kemudian jangan lupa di daerah-daerah kami juga banyak yang panen-panen padi unggul. Nah, itu yang dimanfaatkan. Untuk padi lokal saat ini saya rasa tidak ada untuk membantu ke daerah-daerah lain. Untuk padi unggul saja. Karena padi unggul, petani tidak mungkin unggul ini akan di stok sebanyak itu. Pasti mereka akan segera menghubungi tengkulak ketika sudah mau panen. Karena petani tidak mau risih dengan resiko apabila panen di bulan-bulan basah seperti ini. Ini langsung kita panggilkan tengkulak. Apabila merawat padi itu, maka akan kerepotan sekali. Pertama dari pengering, kemudian dari gudangnya,
Nah, apabila sampai ke situ biayanya mau berapa? Karena tadi terkait dengan infrastruktur. Untuk mengangkutnya, jangankan pakai pickup, pakai gerobak aja nggak bisa jalan karena memang infrastrukturnya masih banyak yang rusak. Ya, itu salah satunya. Nah, apabila 30% saja petani kita di Batola itu menanam padi unggul dengan kondisi panen yang bagus, maka dia pasti akan segera menghubungi tengkulak. Ketika panen baru dikombin langsung ditakar, dijual. Nah, harganya berapa? Ini persoalannya. Maka perlulah hadir di sini pemerintah untuk mengatasi supaya harga itu bisa. Baik, kita akan tunggu kehadiran pemerintah beberapa bulan ke depan. Siap. Menjelang Ramadan ini apakah semakin mahal beras ini ataukah justru sudah mulai muncul ini gerakan-gerakan tadi kita tunggu juga actionnya, posnya ini kapan realisasinya ataukah hanya sekedar wacana saja begitu ya? Semoga saja. Baik, terima kasih Pak Sodikin atas waktunya bisa berbincang bersama tadi. Tadi juga kita sudah berbincang dengan Pak Samsir. Kita tunggu bagaimana juga peran pemerintah tentunya bisa menekan harga ini, salah satunya dengan menggelar berbagai pasar murah. Apakah inflasi tetap tinggi? Kita akan temukan jawabannya dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih juga Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi dengan topik dan juga narasumber berbeda. Saya Aulia Rahman, selamat pagi, sampai jumpa. Sekitarnya 97,6 MHz, Tanjung dan sekitarnya FM 105,1 MHz, Kandangan dan sekitarnya